warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyah as-salihah wa ala ma nawa salamun as-salimun. Ajrakumullah al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang jawab salamnya dengan serius dan ikhlas, kita doakan mudah-mudahan semua hajatnya dimudahkan oleh Allah, semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah, rizkinya melimpah dan barokah, hafalannya semakin cerdas, semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram Al-Karimah Bintil Karimah Al-Hajah Ulil Azmi Dewi Hafsah Mata'ana Allah bidul hayatiha bisihah wal afiyah wa Rais Muassasah Ma'had Rawdatil Mujawidin Haji Muhammad Ansor Wijaya Al-Badawi Al-Hafidh wa jami'a iladihi wa usratih mata'anallahu bidul hayatih bisihah wal afiyah amin ya rabbal alamin. Wa jami'il asatidah al-qurama wal mujaba al-hadirun wa man ma'ana wa man indana wa jami'i talabah al-qurama wal budala, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mewakili guru-guru pada siang hari ini untuk memberikan sedikit pengalaman tentang mengaji, tentang manfaat daripada menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan semua santri romu yang laki-laki ataupun yang perempuan nanti semuanya jadi orang kaya yang loman semuanya, orang kaya yang murah hati semuanya, orang kaya yang memiliki mental al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangannya selalu ingin memberi tapi tidak ingin selalu meminta kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian,
Kami ingin menyampaikan hanya 2 hadis. Ini penting sekali manfaat daripada menyantuni anak yatim. Yang pertama, hadis pertama yang ingin kami sampaikan, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh begini, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa asyara bisyababah wal wusta. Dawuhnya Kanjeng Nabi, saya ini dengan orang yang menyantuni anak yatim. Menyantuni itu kata para ulama, dawuh guru saya, menyantuni bukan hanya memberikan uang. Menyantuni itu bukan hanya dengan memberikan materi pada hari 10 Muharram. Yang dimaksud kafil yatim, menanggung anak yatim ini adalah, kata para ulama, salah satunya dengan cara memberikan apa yang dibutuhkan setiap harinya. Kalau yang dibutuhkan makanan, maka berikanlah makanan kepadanya. Kalau yang dibutuhkan pakaian, maka berikanlah pakaian kepadanya. Kalau yang dibutuhkan uang, maka berikanlah uang kepadanya. Ini salah satu cara menyantuni anak yatim yang termasuk dalam hadis kafilul yatim, menanggung anak yatim. Apa daunnya Kanjeng Nabi bagi orang kafilul yatim? Kahataini fil jannah. Orang yang suka menyantuni anak yatim, kedudukannya denganku kahataini fil jannah, yakni kedudukannya sangat dekat dengan Kanjeng Nabi, antara jari tengah dan jari telunjuk, antara jari tengah dan jari jempol, hanya dihalangi jari telunjuk. Coba saya nanya, siapa yang gak ingin dekat Kanjeng Nabi? Semuanya pengen toh dekat Kanjeng Nabi? Semuanya pengen. Nanti di hari kiamat gak ada yang bisa menolongi kecuali satu orang. Nabi yang berjumlah 124.000 nabi itu semuanya dawuh nafsi-nafsi, dewe-dewe, saiki wis geting kaya ngono, bahaya kaya ngono, siksane Gusti Allah ini medeni. Cuma satu yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Satu orang. Siapa yang membuka tangannya dengan lebar menyambut ahlan wa sahlan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa daunnya Kanjeng Nabi? Analaha, analaha. Ya, sini tak syafaati, tak syafaati. Coba nanti gimana nanti bagaikan dia di akhirat itu. Lantainya saja itu bukan lantai keramik seperti yang kita duduki siang hari ini. Lantainya itu terbuat dari timah yang paling panas. Kaki nginjak ke lantai, kepala hancur, baru seluruh anggota badan juga hancur. Ini nyentik di hari kiamat. Itu siksa yang paling ringan. Loh, yang bisa memberikan pertolongan hanya satu. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan apa caranya dekat dengan Kanjeng Nabi? Salah satu caranya dengan memontung, dengan cara memberikan santunan kepada anak yatim. Bukan hanya dengan uang kalian, bukan dengan hanya sumbangsih kalian dalam harta kalian, tetapi juga dengan bagaimana anak yatim jika lapar dikasih makanan, jika haus dikasih minuman, jika tidak punya pakaian dikasih pakaian, tidak punya kitab dikasih kitab. Ini cara menyantuni anak yatim.
Dan gak usah, mohon maaf, gak usah bingung kalau orang yang nyantuni anak yatim itu para hadirin. Demi Allah, orang yang menyantuni anak yatim di dunia jaminannya dua. Yang paling sedikit dua. Satu, kaya. Jadi gak ada orang yang menyantuni anak yatim itu miskin, gak ada. Hak. Ini kami sudah meneliti, orang yang suka menyantuni anak yatim, nyantunannya bukan 10 Muharram tok. Bukan hanya 10 Muharram saja, tapi kalau ada dia rezeki, dicari anak yatim, dikasih uangnya, gak usah di-upload, gak usah dinaikkan panggung, tapi dikasih sama dia. Jaminannya salah satunya yang pertama, kaya. Itu kami sudah teliti, karena di dekat pondok paman kami di Jawa itu ada tetangga yang memiliki ternak ayam. Pertama ayamnya hanya 10, sekarang per bulan itu pengeluarannya tidak kurang dari 100 juta pendapatannya. Gara-gara apa? Karena setiap bulan selalu ngundang anak yatim ke rumahnya, fakir miskin ke rumahnya, disantuni. Kaya jaminan yang pertama. Karena janjinya Allah sendiri, jangankan memberikan kepada anak yatim, jangankan memberikan kepada anak yang tidak memiliki ayah dan ibu, memberikan kepada orang lain sesamanya. Apa janjinya Allah? Melalui lisannya baginda Nabi dalam hadis qudsi, Kanjeng Nabi pernah bersumpah, wallahi, wallahi, wallahi. Kanjeng Nabi sumpah 3 kali. Kanjeng Nabi itu gak usah sumpah, kejadiannya pasti terjadi. Kanjeng Nabi tidak usah bersumpah, tidak usah menggunakan kalimat sumpah, semua yang dikatakan Kanjeng Nabi pasti terjadi. Itu Kanjeng Nabi. Apalagi ini Kanjeng Nabi bersumpah. Apa sumpahnya Kanjeng Nabi? 3 hal. 1, ini hati-hati ini, 3 sumpahnya Kanjeng Nabi ini pasti kenyataan. Apa yang pertama? Ma dzulima 'abdun bimadlamatin illa wazadahu Allah izzan wa rif'atan. Tidaklah seorang hambanya Allah, laki-laki ataupun perempuan, jika dia dicaci, dimaki, difitnah, tidak membalas cacian tersebut, hinaan tersebut, tidak dia balas, apa janjinya Allah? Illa wazadahu Allah izzan wa rif'atan. Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah setinggi-tingginya. Ini sumpahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada anak santri kali yang dibully sama temannya, dicaci karena kurang cerdas, biarkan cacian tersebut. Karena apa? Janjinya Kanjeng Nabi, orang yang semakin dihinakan oleh orang lain akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama sumpahnya Kanjeng Nabi. Sumpahnya Kanjeng Nabi yang nomor 2, apa? Ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqri. Tidaklah seseorang meminta-minta kepada orang lain, ngemis di jalanan, ngemis di di rumah-rumahnya orang, ngamen. Jangan sampai anak santri punya mental minta-minta sama orang. Jangan sampai minta-minta, punya mental. Jangan punya mental minta-minta, tapi mental yang ngasih. Kenapa? Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jadi mental santri harus mentalnya di atas, ngasih. Jangan minta tangan di bawah, selalu minta-minta. Apa daunnya Kanjeng Nabi? Kalau ada orang yang suka minta-minta, illa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil fakri. Allah akan bukakan kepada dirinya 70 pintu kefakiran. Bukan semakin kaya, semakin miskin. Kalau ada anak santri kok mental minta-minta, jangan. Kenapa? Kalau mental minta-minta bukan hanya bukan tambah kaya, tapi tambah kere. Jangan. Iya, tenanan nih. Ya, ingat santri ini. Ini yang kedua. Lah tentang yang menyantuni anak yatim, memberikan hartanya kepada anak yatim, memberikan rezekinya kepada anak yatim atau kepada fakir miskin. Apa daunnya Kanjeng Nabi sumpahnya?
Mana kosomalun min sodaqah, mana kosomalun min sodaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kurangi egonya dikit, kurangi. Nah, daunya Kanjeng Nabi, mana kosomalun min sodaqah, sumpahnya Kanjeng Nabi yang ketiga, gak akan kurang harta yang disedekahkan. Apa daunya Kanjeng Nabi? Lanjutan hadis tersebut, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Ini sumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ngasih kepada anak yatim jaminan di dunia satu, kaya raya. Wes itu. Yang kedua biasanya itu di sekeliling orang yang suka nyantuni anak yatim itu rumahnya aman dari penyakit dan aman dari kebakaran. Itu biasanya kayak gitu. Itu kami sudah meneliti kami pribadi. Jadi orang yang menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim, merawat anak yatim, maka kedudukannya adalah memiliki kedudukan yang tinggi dengan Nabi Muhammad, bersama-sama masuk surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hadis yang terakhir tentang menyantuni anak yatim. Ada sahabat namanya sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sohri. Ini menceritakan ada seorang laki-laki ngadu sama Kanjeng Nabi. Ngadunya apa? Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada orang laki-laki ngadu sama Rasulullah, hatinya keras. Hati itu kalau keras, nasihat dari siapapun gak masuk. Padahal kata para ulama, kata wali-walinya Allah, hudhil hikmata min ayyi abwabin kharajat. Ambillah sebuah ilmu dari apapun ilmu itu keluar. Dari anak kecil ambil, dari anak dewasa ambil, dari orang tua ambil, dari guru ambil, dari murid ambil. Itu adalah ilmu, ambil dari siapapun. Tapi kalau hatinya keras, hatinya mati, tidak bisa menerima nasihat apapun. Itu kalau hatinya mati. Nangis sulit, ibadah sulit. Itu kalau hatinya mati. Ada solusi agar bagaimana hati tidak mati. Apa daunnya Kanjeng Nabi ketika ada orang yang bertanya, Rasulullah, hati saya keras, ibadah sulit, nangis sulit, semuanya saya keras hati saya ya Rasulullah. Gampangnya, ya Allah, hati saya ini dengki terus sama orang, suka ngerasani orang, ngadu domba orang, fitnah orang, itu ya Rasulullah. Gimana hati saya ini biar lembut ya Rasulullah? Daunnya Rasulullah dua. Ini dalam hadis dua caranya melembutkan hati yang paling gampang. Satu, insah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Seperti tadi bapak guru dan ibu guru yang di sini ngusap kepala anak yatim. Tapi ojo ngusap toh, yo ngei ngono lho. Ono anak yatim diceluk sene, apa? Kepalane diubek-ubek ngono yo ojo. Yo rontok rambutnya rontok semua para hadirin. Jangan. Kata para ulama, cara mengusap rambut kepala anak yatim itu ada caranya. Kalau yatim lahu abun, anak yatim yang memiliki bapak berarti piatu, ibunya yang wafat. Cara mengusapnya itu dari arah belakang ke depan. Jadi mengusapnya ke depan ke belakang kalau ibunya yang wafat. Ini kalau ibunya yang wafat. Mohon maaf, salah. Man masa ala ra'siyatin lam yamsahu illa lillah as-sabiyyu ladzi lahu abun yumsahu ra'suhu ilal khalaf. Jadi kalau ibunya yang wafat,
cara mengusapnya dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Di kepalanya di depan, diusap ke belakang, dari depan ke belakang kalau ibunya yang wafat. Lihat kalau yatim, yakni yatimul abi, gak punya bapak, yumsahu ra'suhu ilal qaddam. Jadi dari ke belakang, dari rambut ke belakang, yang bagian belakang diusap ke depan. Jangan diobok-obok kayak ini. Jangan. Ya, ada caranya ini, ini ilmu dari Kanjeng Nabi, cara untuk mengusap daripada kepala, daripada rambutnya anak yatim. Karena setiap rambut yang diusap nanti akan menjadi kebaikan. Jadi kalau diusap semuanya itu berapa kebaikan. Tapi ingat tadi cara mengusapnya, kalau punya ibu, kalau ibunya gak ada, dari belakang ke depan. Kalau yang wafat bapaknya, dari depan ke belakang. Nah ini caranya begitu. Jadi ingat-ingat, jangan diobok-obok semuanya, jangan mumet sirai ke anak yatim ya, kalau diumek-umek gitu. Jadi cara pertama yang agar kita memiliki hati yang lembut, yakni dengan cara menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya. Gak harus ditampilkan di panggung, gak harus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang spontanitas agar langsung lembut hatinya adalah wat amil miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Alhamdulillah tema kita juga kepada yang duafa. Jadi ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini semuanya, dari pondok pesantren Raudhatul Mujawidin, dari musola Al-Banat ini, kecuali hatinya semuanya menjadi hati yang hidup, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Amin ya Rabbal. Dan nanti semuanya dari santri Romu, guru-gurunya yang hadir di Pondok Romu, yang pernah menginjakkan kakinya di Pondok Romu, semuanya nanti bersama Kanjeng Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ayo berdoa, mudah-mudahan pada 10 Asyura ini semua hajat kita dimudahkan oleh Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Karena pada 10 Asyura ini Nabi Musa selamat dari dalam lautan, Nabi Ibrahim dilahirkan, Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad diciptakan nurnya, cahaya Kanjeng Nabi diciptakan pada saat ini. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Semua kejadian yang hebat-hebat, karomatnya atau mukjizatnya para nabi terjadi semuanya pada hari ini. Maka berkat mukjizatnya para nabi, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad, semua hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syai'an hamdan naimin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yubarik mazidah. Ya Rabbana la ilaha illa anta jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولمؤسس هذا المعهد أبينا محمد بن جميل ومن أمر وأسس هذا المعهد
وشيخ أحمد بن عبد الجليل اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من معهدنا هذا روضة المجاهدين من أهل العلم وأهل الخير ومن عبادك الصالحين ومن علماء العاملين ومن أوليائك المقربين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم بحق هذا اليوم اللهم بحرمة هذا اليوم اللهم بحق هذا اليوم يوم عاشوراء اقضي حاجاتنا ويسر أمورنا ويقضي جميع حوائجنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم علم التأويل بجاه سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعبدتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق وبحرمة هذا يوم عاشوراء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين العفو منكم. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh.